Pak Menteri dan saya itu berkomitmen penuh menunaikan amanah Presiden agar Kementerian Haji dan semua personel Kementerian Haji harus terbebas dari praktek korupsi, rente, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, jangan ragu aparatur hukum, jangan ragu kejaksaan. Hal ini untuk menginformasikan, bahkan bila perlu menangkap mereka-mereka. Alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji. Dan saya minta terus Menteri Haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka. Saya minta biaya haji harus terus turun, ya, bisa dengan efisiensi, dan pelaksanaan yang bersih. Masih di Satu Meja The Forum, saya sebelum tadi menanggapi pernyataan dari Presiden Prabowo dan Wakil Menteri Haji dan Umroh, Mbak Ana, tadi Mas Budi clear menjelaskan bahwa sudah memanggil bahkan ratusan penyelenggara haji, sudah melihat secara utuh. Kenapa Mbak Ana punya tafsir yang lain soal Undang-Undang 8019 soal pembagian kuota haji ini? Sekarang saya dengar itu tafsirnya tidak berbeda kita. Karena Mas Budi udah bilang soal diskresi. Artinya di KPK mengakui memang ada pasal 9 ya kan, bahwa memang boleh menteri itu menggunakan wewenang diskresi wewenang tidak berbeda itu. Tetapi bukan hanya di jumlahnya 28 tapi 50-50. Iya, tapi maksudnya ada diskresi itu boleh. Akhirnya kita bicara soal proses. Ya kan gitu. Nah, kalau kita bisa bicara soal proses pembagian kuota ini, kita juga harus balik lagi ke 2023. Nah, ini juga saya harus sampaikan, di 2023 itu kita mendapat kuota tambahan besarnya 8.000, dan ini hasil lobi Menteri Agama, yaitu Gus Yakut sendiri kepada Menteri Haji di sana, Haji Rabiah Taufik. Kalau 2023 ada 2023, tambahan 8.000. Ya, 8.000 itu hasil lobi antar kementerian. Waktu itu bagaimana dibaginya? Dibaginya itu kurang dari 8% untuk haji khusus. Gitu. Pada saat itu kami pendekatan pada travel gitu, bahwa saat itu kan baru new era setelah Covid ya. Jadi kita tidak haji 2020, 2021 dan 2022 kita cuma 100.000. Nah, sementara kita banyak sekali jamaah-jamaah haji yang lansia. Ya kan, yang dia sudah sudah menabung bertahun-tahun, dia harus pergi gitu kan, dia udah kan itu banyak sekali. Kalau haji reguler itu kan mereka bukan dengan mudah mengeluarkan uang. Jadi mereka sudah menunggu. Nah, mereka antrean itu harus mundur ketika Covid 2020, 2021 dan 2022. Karena 2022 walaupun separuh, tapi dibatasi usia menjadi 60. Sebenarnya agak berbeda ya konteksnya ya, apa yang tapi ini Maya, makanya kita bicara proses kan. Soalnya tadi Mas Budi bilang diskresinya boleh, tapi proses kenapa sampai 50-50 itu? Karena bicara top down kan. Nah, terus gitu kita bicara kepada travel gitu, bahwa memang akan berkurang sedikit, tidak sampai 8, 7, berapa persen gitu. Kenapa? Karena kami ingin mendahulukan para lansia ini. Nah, kalau Mas Yogi ingat, pertama kali dalam sejarah haji itu di Gus Yakut ada haji ramah lansia. Ya, itu bentuk apresiasi kami gitu ya, bentuk komitmen kami untuk mendahulukan para lansia ini yang memang sudah mengantri lama. Gitu. Nah, pada 2023. Tapi di 2024 ya, di 2023 tidak ramah reguler karena antriannya ada 8.400. 2023 ini Pak Maman menyaksikan juga ada beberapa catatan DPR terhadap ini kan evaluasi ya Pak Yai ya gitu, di 2023 itu indeks kepuasan haji kita hanya 85 saja, 85,2 atau 0,4 saya lupa. Tadi malam soalnya saya udah bilang tapi saya cuma lupa. Di situ gitu ada beberapa catatan. Yang utama adalah Mina, dan itu berulang di 2024. Kalau masih lagi ingat, asal usul pansus itu adalah padat ke Mina. Saya ke Pak Maman, Kang Maman, DPR ini kan memang sudah punya fungsi melekat ya, pengawasan, apalagi ada pansus. Sejauh pengamatan Kang Maman sebagai anggota DPR ya, di Komisi 8, evaluasi haji selama 5 tahun terakhir itu apakah benar paling buruk itu adanya di 2024 hingga ada pansus dan yang muncul keluar adalah soal kuota haji sampai ada penetapan tersangka dari KPK? Jadi awalnya ketika itu Wakil DPR Pak Mohaimin Iskandar itu meminta bahwa pengawasan DPR untuk haji dipisah dari Kementerian Agama.
Jadi selama ini sebelum beliau menginstruksikan itu kita nyatu. Sehingga berita-berita itu banyak yang lebih positif. Berita banyak lebih positif. Iya, lebih positif dan sebagainya. Nah, ketika tim pengawasan itu misah dari DPR, kita punya media sendiri, kita bisa jalan sendiri dan sebagainya, di sanalah terungkap realita yang nyata. Saya dengan Pak Mohaimin, ketika itu Pak Dasko juga, melihat misalnya ada satu fasilitas di Armuza itu yang memang tidak layak. Ada kamar mandi yang berjejer, lalu ada orang yang sampai kelelahan nunggu antri dan sebagainya. Dari sanalah kita ngecek secara keseluruhan, misalnya bagaimana proses catering, dapur-dapur yang ditunjuk. Kita mengecek juga bagaimana maktab-maktab itu proses kasfiyah namanya. Kenapa hotel ini bisa lolos, hotel ini dan lain sebagainya. Nah, di sanalah kita bisa mengawasi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang tidak terpublish dengan baik. Maka pengawasan Artinya yang sebelum ada Timwas, DPR merasa mendapatkan laporan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. betul, karena misalnya media Tapi cukup lama ya. cukup lama juga. Jadi makanya saya katakan salah satu kenapa DPR begitu bersemangat untuk membenahi haji ini, karena kita lihat langsung fasilitas yang tidak sesuai, sampai kita ngukur, masa sih dengan uang segini kita dapat karpet yang lusuh, sempit, masa sih kita bertemu dengan ini tetapi fasilitasnya seperti ini. Nah, catatan-catatan itulah yang menjadikan kami untuk perbaikan. Dan itu memang karena ini ya, karena memang benar-benar fakta dilihat di lapangan, atau karena nuansa politik sehingga DPR jadi lebih, kayaknya saya harus lebih galak nih untuk yang ini. Enggak juga. Jadi kita tahu kan yang namanya haji dari tahun ke tahun pasti ada dinamikanya. Ya. Sampai ada kalimat baunya kecium tapi nggak jelas siapa. Baunya kecium tapi nggak jelas siapa Tapi yang jelas siapa yang. Dan ini sudah berlangsung puluhan tahun. Nah, ketika pengawasan DPR misah tidak ini dengan Kementerian Agama, di sanalah realita itu. Karena gini Kang Maman, saya kenapa bertanya begitu? Karena di tahun 2025 ini DPR ini suaranya terhadap haji ini lebih kalem. Apakah karena memang kualitasnya lebih bagus 2025 dibanding 2024? Ya kan? Ya kebetulan survei Litbang Kompas juga ada soal itu, tingkat kepuasan hajinya itu 70%. Tapi menurut saya di tahun 2025 pun mungkin Mas Yogi masih dengar juga, hampir saja akan ada pansus. Hampir aja ada pansus. Tetapi karena kita harus menyelesaikan undang-undang haji, saya kebetulan tim sinkronize untuk naskah undang-undang itu, lalu kita memberikan kepercayaan penuh kepada Kementerian Haji untuk memberikan pelayanan yang terbaik, maka kita sedikit lebih mengawal sistem, termasuk trust, mengguiden, intinya mengguiden. Lebih mengawal Kementerian Haji, Mas Ihsan. Jadi ke Mas Ihsan ya, Mas Ihsan sepertinya tadi DPR lebih friendly dengan Kementerian Haji gitu kan, lebih mengawal apa karena baru pertama, padahal kan kalau dilihat dari sisi beban, ini beban berat loh, ini pertama kali. Terus kemudian Pak Wamen Daniel juga mengatakan akan membereskan kartel-kartel ya kan, dan kemudian istilahnya potong satu generasi lah, nggak ada satupun yang dibawa dari Kementerian Agama di Kementerian Haji. Ya, pertama mungkin kita perlu menjawab, tentu tadi saya sampaikan oleh Kang Maman, memang dalam proses transisi kita dikawal betul oleh Komisi DPR RI dengan berangkat dari begitu banyak catatan penyelenggaraan haji. Tidak hanya kita berbicara tentang penyelenggaraan di tahun 2025, banyak catatan-catatan di tahun-tahun sebelumnya yang menjadi pijakan kita tadi untuk perbaikan tata kelola, dan kita melihat bagaimana proses penyelenggaraan di tahun-tahun sebelumnya. Kita melihat begitu kita menyelami bagaimana penyelenggaraan haji itu syarat akan berbagai catatan, mulai dari dinamika di dalam konteks pengadaan, dinamika di Armusna yang terus muncul. Kan dua kata kunci dari pesan Presiden itu kan, bersih dan meningkatkan pelayanan. Bersih-bersihnya itu
Ya, kita kerap menyebut dari Pak Wakil Menteri dan juga tadi kita simak bersama berkaitan dengan kartel haji. Karena inilah fakta yang kita hadapi bersama, melihat betul dinamika yang terjadi di dalam penyelenggaraan haji, tata kelola, baik itu pengadaan. Bahkan kita menyebut ada beberapa titik rawan dalam penyelenggaraan ibadah haji ini yang perlu Rawan korupsi maksudnya. tentu korupsi, dan kita melihat titik rawan ini yang perlu kita kelola dengan sistem pengamanan yang sangat ketat. Kita bisa bicara mungkin melihat dalam proses tadi pertama mungkin berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Kita mengolah skala volume anggaran yang begitu besar. Tadi Kang Maman juga menyinggung angka sekitar 17 sampai 20 triliun per tahun. Angka besar itu. Sangat besar, dan kita melihat dalam setiap proses pengadaannya, mulai dari penerbangan, akomodasi, konsumsi. Karena kesadaran itulah Kementerian Haji dan Umroh mengajak serta KPK salah satunya. Nah, sekarang ke Mas Budi, KPK melihat ini serius, ketulusan dari sebuah lembaga baru yang akan menyelenggarakan haji untuk bersih-bersih, atau ada hal lain? Karena jangan sampai begini maksud saya, karena sudah diajak berkawan dari awal, ketika nanti ada temuan KPK menganggap ini kan kawan saya gitu. Ya, Mas Iya kan? Yogi. Jadi memang dari awal kawan-kawan dari Kementerian Haji sudah beraudiensi kepada KPK, dan kami sampaikan memang beberapa ruang-ruang yang masih ada celah rawan korupsi. Karena terkait dengan haji ini, kalau kita ingat, KPK sudah dari beberapa tahun lalu ya sudah melakukan, malah mungkin lebih dari 1 atau 2 kajian begitu, yang kemudian kami sudah sampaikan juga kepada stakeholder terkait, termasuk Kementerian Agama, juga kami sampaikan juga ke kawan-kawan di DPR, dan kami juga menyampaikan tambahan masukan untuk Pansus, dan sebaliknya materi hasil dari Pansus juga menjadi pengayaan bagi kami di ini penyidikan. materi dari Pansus jadi pengayaan. Makanya kawan-kawan Kang Maman dan Termasuk teman-teman di kasusnya DPR Yakut juga sama ya, artinya hasil sama. Pansus. Oke. Ada materi dan hasil dari Pansus yang diberikan kepada kami di penyidikan, dan itu juga menjadi pengayaan untuk kemudian kita masuk mendalami terkait dengan dari proses diskresi sampai dengan pelaksanaan haji di level biro travel kepada para calon haji ini. Nah, kemudian kembali terkait dengan komitmen pencegahan korupsi ke depannya. Jadi memang pada kesempatan itu kami sudah sampaikan, Mas Yogi, terkait dengan poin-poin yang jangan hanya soal administratif tadi disinggung Mbak Hana dan Kang Maman, tapi ini harus betul-betul secara serius diperbaiki supaya hal-hal yang demikian tidak kembali terjadi. Ya. Kalau kita bicara soal haji, tentu tidak hanya soal kuota haji saja, soal pengadaan barang dan jasanya, logistiknya seperti apa, pengirimannya juga, itu kan juga ada beberapa Dan itu tentu permasalahan yang dipelajari masih serius terjadi. oleh KPK ya. Betul, Artinya di KPK samping tadi serius. mendapatkan rekomendasi atau bahan hasil dari Pansus juga dipelajari, dan itu akan digunakan dalam pengawasan haji. Poin Betul saya sekali, adalah Mas Yogi. berkawan dari awal tapi bukan berarti melemahkan pengawasan. Kawan yang baik itu tetap mengingatkan ketika kawan kita. Oke, kita akan bahas soal Ada kawan keterlibatan. baik dan bagaimana pengawasan setelah yang satu ini.